Shalom. Damai di hati. Shalom. Kabar baik, hari ini kita dapat berkumpul, sukacita dari Tuhan, masih dalam rangka pemilihan masih berasa, pemilihan pelayan khusus dan BIPRA di minggu-minggu kemarin. Dan di minggu ini kita masih dalam tema menjawab panggilan untuk melayani. Tema mingguan, jagalah kelakuan sesuai firman Tuhan. Banyak selamat yang terpilih dan yang belum terpilih, kita sama-sama mempunyai tanggung jawab melayani Tuhan. Sama-sama punya berkat yang sama dari Tuhan karena kita menyembah Tuhan yang sama, yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Indah sekali waktu itu kita baca semua media sosial. Kita umumnya punya teman-teman sepelayanan dari Manado, Gemi Manado. Lebih dari kampanye partai politik. Semua status selamat bagi yang terpilih sebagai calon, penatua, dan diaken. Saya tersentuh dengan satu status teman media sosial. Mungkin ada beberapa status itu. Selamat calon pemakai stola. Senang sekali baca itu. Arti stola dia tulis melingkar di leher, ada di pundak, karena kita harus punya tenaga, punya tanggung jawab. Stola itu ada di depan karena hidup kita dilihat semua orang. Stola itu kita pakai dengan tangan kita karena kita harus bekerja melayani Tuhan. Dekat dengan telinga, dekat dengan mata, dekat dengan mulut. Stola menandakan mata kita harus melihat mana yang menyenangkan hati Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dengan mulut kita memuji Tuhan. Memanjang ke bawah, dekat dengan hati dan jantung. Menandakan kita melayani seumur hidup, bukan hanya 5 tahun. Itu statusnya yang sangat memberkati saya ingin berbagi. Ujung-ujungnya menuju ke kaki. Tetap berjalan terus, makin lama makin kuat sesuai firman Tuhan. Dia menuju kaki. Ada lambang Alfa dan Omega. Sebelum dunia dijadikan Tuhan ada, sampai dunia berakhir Tuhan yang sama ada di sana. Melayani dari awal sampai akhir, kata Ibu minggu lalu, jangan di tengah jalan. Saya dan saudara-saudara punya tanggung jawab yang sama. Dari awal sampai akhir. Lambang Alfa dan Omega di stola dekat lutut. Lutut adalah penyangga kaki. Jika lutut goyah, kaki tidak bisa melangkah. Kekuatan apa yang didapat dari sana? Lutut bisa bertelut, dan ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, semua apa yang kita minta dengan air mata, dengan segenap hati akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Bahagia sekali waktu saya membaca itu, status kita yang terpilih, dan kita berbahagia ada di Gemim yang punya lambang-lambang, simbol-simbol gereja yang kita bisa lihat, kita bisa pakai, dan kita bisa rasa itu sampai di hati, dekat jantung, karena pelayanan untuk Tuhan seumur hidup. Saat ini yang ada di hadapan kita adalah pilihan mau atau mau, karena Tuhan so pilih. Tidak ada pilihan, karena kebahagiaan sesungguhnya
ketika yang punya dunia, yang punya segalanya memilih kita. Kalau di dunia murid pilih gurunya, kita istimewa, guru pilih muridnya. Puji Tuhan. Hidup adalah pilihan. Dalam kehidupan dunia ini manusia sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang sangat berdampak dan mempengaruhi kehidupannya ke depan. Setiap manusia bebas memilih menurut hasrat dan kemauannya, terutama untuk upaya menciptakan rasa tentram dan rasa bahagia. Kita orang percaya seperti itu, manusia juga seperti orang percaya. Umumnya memiliki pilihan-pilihan di tengah pergaulan hidup, baik dalam dunia nyata dan dunia maya. Sering diperhadapkan berbagai tawaran untuk memilih berbagai alternatif dari setiap peluang, masalah yang ditemui. Suatu nilai untuk menjadi pegangan hidup, kita ada dua, mau pilih di dunia nyata atau mau pilih di dunia maya. Alternatif yang kita ambil untuk jadi pegangan hidup, satu tujuan, untuk satu kebahagiaan. Semua manusia di dunia ini tujuannya satu, berbahagia. Di minggu ini sebagai warga gereja kita diajak untuk terus berjuang dengan hidup, baik menghadapi setiap cobaan, godaan, tantangan, peluang, kesempatan, kesuksesan, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Menjaga kelakuan agar tetap bersih adalah bagian dari apa yang kita dengar dalam satu program terakhir-akhir ini, bahwa kita melayani berdasarkan firman Tuhan. Untuk mewujudkannya dengan kelakuan yang bersih. Pembacaan kita hari ini Mazmur dari bahasa Yunani, artinya Tehilim. Tehilim. Sebutannya bahasa Ibrani ada intonasinya. Benar Ibu. Tehilim lebih banyak diartikan bahwa Mazmur itu nyanyian-nyanyian dan puji-pujian. Sebenarnya arti sesungguhnya Mazmur adalah gubahan yang cocok untuk dinyanyikan dan cocok untuk menjadi puji-pujian. Jadi ini gubahan dari semua tulisan pemazmur itu, gubahan yang cocok dibuat puji-pujian atau nyanyi-nyanyian. Bukan, Mazmur itu bukan berarti nyanyian dan pujian sebenarnya. Cuman sangat cocok, gubahan yang sangat cocok. Mazmur 119 adalah Mazmur terpanjang. Ada 176 ayat. Mazmur 119 itu perwujudan jatuh cintanya pemazmur kepada Tuhan. Orang kalau jatuh cinta, kalau suka, kalau zaman torang dulu, basurat, kalau memang lagi jatuh cinta bisa panjang sekali. Ini berlaku juga dengan pemazmur. Untuk pasal 119 itu panjang ceritanya, isinya bahagia, ada hubungan dengan Tuhan. Jatuh cinta sekali dia. Kita pun saat ini diberkati dengan mazmur yang sama. Bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam melayani. Ini buat semua cintanya Tuhan, yang terpilih ataupun yang tidak terpilih, sama tanggung jawabnya. Mazmur 119 salah satu kelompok mazmur yang memuji kebesaran Taurat, memuji kebesaran Tuhan, memuji firman Tuhan.
Pemazmur merasa anugerah Tuhan begitu besar saat dia menulis. Begitu dekatnya Taurat dan pernyataan kehendaknya bagi umat perjanjian. Taurat di sini bukan hanya perintah dan hukum saja, melainkan janji, ajaran, dan ancaman Allah. Bingung kan orang mau dengar, orang jatuh cinta masa ada ancaman? Ancaman yang memberkati. Tuhan sayang. Pemazmur menyamakan Taurat itu dengan titah, hukum, perintah, ketetapan, perkataan, firman, hidup dan jalan, dan janji Tuhan. Dia menyamakan semua itu. Kaya sekali perbendaharaan pemazmur. Taurat Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ada dosa, ada pengampunan. Ada penderitaan, ada berkat. Ada teguran, ada kasih. Itu Taurat Tuhan, seimbang. Pembacaan kita 119 dimulai dari ayat 9, dimulai dengan pertanyaan yang udah ada jawabannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau dia hidup menurut perintah-Nya. Dimulai dengan orang muda. Berarti melayani itu tidak melihat umur. Sama di mata Tuhan. Bukan berarti orang yang tua lebih banyak pengalaman dan lebih diberkati ketika berbicara. Firman Tuhan berkata, dimulai dengan orang muda. Bagi pemazmur adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga bagi orang muda dengan menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup. Orang muda harus menaruh perhatian terhadap jalan hidupnya dan menguji dengan firman Tuhan. Alkitab adalah belajar seumur hidup, adalah mata kuliah kalau anak-anak mahasiswa, mata kuliah seumur hidup. Jadi mahasiswa selamanya di Alkitab. Karena ini berkembang sesuai zaman, tidak pernah jadi kuno. Ajaran yang setiap hari dibaharui, setiap orang yang baca pasti diberkati, berbeda setiap zamannya. Bagaimana menjadi orang yang menjaga kelakuan supaya tetap bersih? Ayat 10, berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati dalam harapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia menyimpang dari perintah-perintahnya. Ayat 10. Diartikan ketika pemazmur mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan, akan menjaga jalan hidupnya supaya tidak menyimpang. Orang yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan akan takut menyimpang dari perintah-perintahnya. Yesus saat jadi manusia hatinya bersih. Yesus tidak berteriak dan tidak mengeluh saat dia dicambuk. Yesus tidak berteriak atau mengeluh saat murid kesayangannya Petrus mengkhianati dia. Yesus tidak berteriak saat lambungnya ditusuk. Dia tidak berteriak saat kepalanya dipakai mahkota duri. Namun Yesus secara manusia di kayu salib, dia berteriak karena dia mencari Bapanya. Kenapa Bapa meninggalkan aku? Ayat 10, berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati.
Dosa membuat jarak antara Allah dengan Adam. Dosa membuat jarak antara Tuhan Yesus dengan Bapanya di saat di kayu salib. Dosa memutuskan hubungan. Di saat itu Tuhan Yesus mencari Bapanya. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusia, Yesus menggenapi apa yang tertulis. Kita sebagai jemaat, sebagai domba, kita dikasih contoh bagaimana mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya bertanya, Tuhan, semua dorang so iko banyak sekali Tuhan, dorang so lapar. Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu. Murid-murid tidak tertulis, murid-murid di situ mundur dan bilang, Tuhan, 5.000 orang ini bukan main-main. Kita mau ambil, orang mau ambil di mana? Tidak ada ayat menulis. Begitu manut, terbayang ya waktu di bukit, murid 12 orang itu langsung tersebar cari ada apa itu orang. Oh cuma dapat anak kecil bekal 5 roti dan 2 ikan. Datang dengan iman, datang Tuhan, orang cuma punya ini. Hati gurunya tersenyum karena Tuhan melihat hati murid-muridnya. Manut, itu udah sore, sudah lelah dan sudah lapar. Bagaimana mencari Tuhan? Kadang-kadang kita diuji di saat kita terpojok. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati, tidak ada yang berat. Karena Tuhan meringankan semua. Apa yang ada padamu, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Kau hanya punya doa, punya lutut untuk berlututlah. Jangan membandingkan apa yang kau punya dengan apa yang orang punya. Ayat 11 pemazmur menulis, menyimpan janji Tuhan di dalam hati supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Terkandung pengertian bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga disimpan dalam hati untuk selalu diingat dan diperhatikan. Itu akan menjaga, mengontrol segala pikiran, pertimbangan, dan keinginan agar menjauhkan diri dari dosa dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hati bersih, pikiran kita akan bersih dan pikiran kita akan terkontrol. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Pemazmur bilang menyimpan janji Tuhan dalam hati supaya jangan berdosa. Ayat 12 berkata, memuji Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan pengajaran tentang ketetapan-ketetapannya. Bagaimana cara menjaga kelakuan supaya tetap bersih? Memuji Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan pengajaran tentang ketetapan-ketetapannya. Dalam hal ini pemazmur membuka diri untuk diajar Tuhan supaya mendapatkan pengertian yang benar tentang ketetapan-ketetapan Allah yang harus dilakukan dengan benar. Bukan pengertian yang benar dan melakukan suka-suka sendiri. Ada otoritas Allah, ada inisiatif diri sendiri. Kita yang memilih. Ada kuasa pujian. Saat Paulus dan Silas ada dalam satu penjara yang dingin sendirian, mereka hanya memuji Tuhan. Dengan kuasa pujian semua diam. Tembok-tembok penjara goyah dan bergetar. Semua belenggu dilepaskan. Mereka bebas hanya karena dengan kuasa pujian. Memuji
ada kelegaan, beban dilepaskan. Saat kita pikiran jernih dan ada beban, kita akan mudah melakukan ketetapan Tuhan yang benar. Kebahagiaan pemazmur di ayat 12 saat memuji, sama dengan orang memuji pasangan. Kalau pacaran tuh bahagia sekali. Yang puji bahagia, yang menerima pujian lebih bahagia. Kuasa pujian dahsyat. Ayat 13 menceritakan segala hukum Tuhan. Pengetahuan pemazmur tentang firman Tuhan yang mengisi hati dan pikirannya akan keluar melalui ucapan bibirnya untuk diceritakan dan dibagikan kepada orang lain sehingga orang lain juga hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi setelah berusaha mendapatkan firman, simpan di dalam hati, menjaga, memuji Tuhan, keluar dari mulut, menceritakan kebaikan Tuhan, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama hidup dalam firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Roma 10 ayat 15 berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saat kita menceritakan kebaikan Tuhan, kabar baik, dorang bilang bahasa torang bilang tajangke pa orang. Jangkitkan itu. Lakukan kebaikan Tuhan, lakukan ceritakan ke banyak orang. Dengan porsi kita yang Tuhan beri bagi kita masing-masing beda-beda. Ayat 14, bergembira atas petunjuk peringatan Tuhan seperti kegembiraan atas segala harta. Pemazmur mencoba menulis bagaimana bahagianya adalah harta yang paling berharga. Bagaimana dia berbahagia karena melakukan petunjuk Tuhan. Itu harta, seperti harta yang paling berharga. Jaga harta itu. Dan itu satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri orang-orang lain. Itu milik kita. Karena Tuhan memberikan semua berkat, masing-masing ada porsinya. Masing-masing kita dikasih sesuai dengan kehendaknya. Demikian pemazmur memiliki kegembiraan besar ketika mendapatkan perintah-perintah Tuhan yang sangat berharga. Pemazmur menyukakan hatinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kebahagiaan dunia bisa kita dapat dari harta, jabatan, keturunan, kehormatan, dan semua bisa hilang. Pemazmur mencoba menulis bahwa kebahagiaan sorga yang tidak bisa dicuri itu kekal selama-lamanya adalah memelihara firman, menghidupi firman, membiarkan firman menguasai hidup, dan menuntun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi satu dengan dia. Bagaimana firman ada di setiap kita dalam setiap tugas dan kehidupan kita, aktivitas kita, itu bahagia, itu harta yang paling berharga. Ayat 15, bagaimana kita menjaga kelakuan tetap bersih, merenungkan titah Tuhan dan mengamati jalannya. Pemazmur berusaha memberikan perhatian sepenuhnya terhadap titah Tuhan, merenungkan dan mempelajarinya. Merenungkan berarti kita belajar banyak. Tetap merenungkan bisa pribadi, personal, bisa korporat. Kita lagi korporat. Benar ya Bu, kita lagi merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, mendapatkan makanan rohani sama saat ini. Ayat 16, bergemar atas ketetapan-ketetapan Tuhan dan tidak melupakan firman-Nya. Setelah kita melakukan semua dari hati, memuji, sekarang bergemar, senang sekali. Pemazmur senantiasa bergemar dalam persekutuan dengan Tuhan.
dan ketetapan Tuhan kepadanya. Dia tidak hanya berpikir atau mempelajari firman Tuhan, tapi melakukannya dengan sukacita. Sambil melakukan dengan sukacita, itu dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Satu paket. Diingat sepanjang hidup adalah komitmen. Komitmen yang tidak bisa dirubah. Dan tidak ada yang mau rubah. Karena itu harta yang berharga memiliki Tuhan, memiliki firman. Hidup menurut firman Tuhan selamanya. Gereja hidup di dunia yang selalu ada dalam perubahan, termasuk era kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Banyak perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Kita tahu hidup kita sekarang beda. Nggak usah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu. Kehidupan kita berbeda karena kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Internet menjadi media sosial, sindrom positif dan negatif ada di dalamnya. Fasilitas internet dengan berbagai aplikasi memudahkan orang untuk mengakses sesuatu, termasuk hal negatif dan berbagai model kejahatan. Semakin berkembangnya media sosial membuka ruang menjalin pertemanan dengan siapapun, berbeda budaya, agama, perilaku hidup, dan akhirnya mempengaruhi gaya hidup orang percaya. Siapa yang torang cari pas bangun pagi? Kalau hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dengan firman, supaya kelakuan tetap bersih, ada satu quote. Siapa yang torang cari saat buka mata? Teman sejati, teman hidup, atau teman bisu? Internet salah satu teman bisu. Kita periksa hati untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Apakah kita bersyukur Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Dia rindu murid-muridnya seperti dia. Periksa hati dan cara kita setiap hari. Buka mata tuh tangan langsung di mana? Cari handphone sudah cas atau belum? Saya dan kita semua ditegur. Bangun pagi, mau lihat WA tadi malam orang so baca tuh belum? Soal kitab mungkin nomor 2. Makin lama makin bersih kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan sayang. Tiap hari kita mencoba tetap ada di jalan Tuhan dengan semua tantangan kemajuan teknologi. Bisnis online semakin marak, mengubah gaya hidup orang yang jadi konsumerisme, dan ujung-ujungnya ekonomi keluarga bisa jadi taruhannya. Karena gampang belanja di online. Kabar baik, dunia online bisa memberitakan firman sampai dimanapun. Kabar baik. Mari kita memilih. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus di hadapan Tuhan. Mazmur 119 hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya agar tetap berada di jalan Tuhan walaupun di tengah badai, walaupun di tengah perubahan zaman, tidak mudah terpengaruh dengan apapun, sebaliknya tetap menjaga kelakuan yang kudus seperti Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menghindari dosa, menjaga kelakuan tetap bersih.
Caranya menjauhkan diri dengan apa yang bisa berhubungan dengan dosa yang kita takuti. Kalau tuh orang takut, tuh orang mau buat dosa di sini. Apapun yang berhubungan dengan itu, kita jauhi. Menurut pemazmur, peran keluarga, peran gereja amat sangat mendukung menuju kelakuan yang bersih. Untuk menjaga kelakuan yang kudus, orang percaya harus hidup berpegang pada firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak menyimpang dari perintahnya, dan selalu menyimpan dalam hati. Dan orang percaya harus membuka diri untuk menerima pengajaran firman Tuhan dan menceritakannya kepada sesama. Tetap bergembira, memiliki firman Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, serta selalu merenungkan, melakukan, dan tidak melupakannya. Khotbah bisa mengubah orang? Tidak. Butuh Roh Kudus Tuhan, butuh firman yang hidup, butuh kekuatan yang mengubahkan, kekuatan tunggal, dan itu hanya Tuhan yang bisa mengubah orang. Baru bisa khotbah itu mengubah orang. Firman dapat mengubah orang. Pilihan bagaimana memilih? Pilihlah yang benar. Apa yang benar? Caranya lebih simpel apa? Prayer, worship, fasting, serving, ministry. Gampang diingat. Kita berdoa, menyembah, puasa, melayani, dan menginjili. Setting waktu buat Tuhan. Siapkan pribadi kita, pribadi yang terbaik bagi Tuhan. Saya tutup dengan satu quote. Jalan menuju hati yang bersih diaspal oleh firman Tuhan. Lapisan kedua adalah memuji Allah, dan lapisan ketiga adalah rendah hati. Puji Tuhan, selamat melayani. Amin.